Mari saudara dikasih Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang terus rindu untuk berkomunikasi dengan kami. Engkau Allah yang rindu untuk berbicara dengan kami. Sekalipun Tuhan kami menyadari, tidak selalu kami memiliki kerinduan yang sama untuk mendengarkan akan suara Tuhan. Maka Tuhan, kami mohon di dalam waktu yang cukup singkat ini, kiranya Engkau boleh memberikan kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami memiliki hati seorang murid, yang juga memiliki telinga seorang murid. Sehingga di dalam pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan, dari Sang Firman hidup yang menjadi guru agung kami boleh turut menggumulkannya di dalam hati kami. Dan dengan kerinduan yang besar, kami rindu untuk berubah seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang penuh dengan belas kasih. Sehingga kiranya di dalam kesempatan yang Tuhan anugerahkan ini, Tuhan boleh menjamah hati kami dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, baik yang beribadah pada hari ini secara onsite maupun yang hadir di kediaman masing-masing secara online. Kita bersyukur pada minggu ini kita kembali akan menggumulkan tentang apa yang Tuhan telah titipkan kepada gereja GKI Kuto Bali untuk memasuki nilai yang kedua, yaitu tentang mendampingi dan membangun manusia. Namun saudara, sebelum kita masuk ke dalam tema ini jauh lebih dalam lagi, saya ingin mengajak kita melihat sebuah berita yang pada bulan Desember 2022 yang lalu cukup viral di sosial media. Yaitu saudara, ada sebuah gereja di mana perayaan Natalnya pada saat itu kemudian menghadirkan akan pemain-pemain perkusi yang tentu saja bisa bermain perkusi ya. Yang bajunya itu bisa nyala-nyala saudara. Dan gak cuman bajunya nyala, ternyata mereka ini dilengkapi dengan sebuah alat yang akhirnya bisa terbang gitu ya. Terbang kemudian maju mundur tanpa mereka harus mengendalikannya karena mereka fokus bermain perkusi. Saudara, saya yakin kalau misalnya kita melihat kita pasti akan terpukau. Tadi pagi saya bercanda gitu ya, kalau misalnya Musa kan biasa main drum ya. Musa, tadi ada Yoel, lalu semua pemain drum kita semua main drum bisa terbang gitu ya. Saudara, pasti keren banget dan itu akan menjadi berkesan bagi kita. Nah saudara, hal ini menjadi viral kenapa? Karena tentu saja sebagai sebuah gereja, maka menjadi banyak pertanyaan. Ada berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan event semegah itu? Nah saudara, ketika saya selidiki bahwa ternyata event itu tidak berlangsung hanya satu kali. Event ini berlangsung selama 10 hari dengan total performance kurang lebih ada 14 kali penampilan. Saudara, sebenarnya saya tidak ingin julid gitu ya, maka saya penasaran sebenarnya apa sih yang melatar belakangi gereja ini kok mau jor-joran. Ternyata saudara, saya menyelidiki salah satu dari misi gereja tersebut memang adalah berusaha untuk memikat banyak orang datang ke gereja. Sehingga saudara tidak heran rumornya kemudian di dalam 10 hari perayaan Natal tersebut, jumlah orang yang hadir pada saat itu ada 75.000 orang. Luar biasa saudara. Tetapi satu hal yang kemudian membuat saya jadi penasaran juga di dalam hati. Kira-kira 75.000 orang yang datang itu, kira-kira akan cerita apa tentang pengalaman Natal mereka? Apakah tentang kekaguman, tentang bagaimana para little drummer boy itu terangkat dan menabuh drumnya? Ataukah kekaguman tentang Tuhan Yesus yang dihayati, diperingati, disyukuri telah datang dan lahir ke dunia? Saudara, sebab mengapa gereja mula-mula sebetulnya dibangun bukan dari 5.000 orang yang kemudian menyaksikan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kenapa saudara? Meskipun Tuhan Yesus sanggup untuk mengumpulkan 5.000 orang dan kemudian melakukan mujizat di mana semua orang, setiap ayah, setiap ibu, setiap anak itu bisa mendapatkan makanan dan tidak kekurangan bahkan berlebihan.
Tetapi saudara, Tuhan Yesus tahu bukan gereja yang dibangun dari 5.000 orang seperti ini. Sebab kenapa 5.000 orang tersebut mereka perlahan-lahan mundur dan hilang. 5.000 orang yang sebetulnya pada saat itu datang sedang mencari atraksi, bukan relasi dengan Tuhan. Saudara, gereja mula-mula yang dibangun oleh Tuhan Yesus adalah gereja yang didirikan ketika Tuhan Yesus melayani di dunia. Kemudian mereka mendampingi segelintir, Tuhan Yesus mendampingi segelintir orang, di mana di dalam perjalanan rohaninya mereka dibentuk untuk mengasihi, melayani, dan menjangkau. Saudara, ini pula yang kemudian menjadi kerinduan dari gereja kita GKI Kuta Bali. Bahwa sebagai tubuh Kristus melihat nilai mendampingi dan membangun manusia, sejatinya adalah budaya yang memang terus melekat dalam pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan kini juga menjadi kerinduan kita bersama bahwa agar nilai ini menjadi budaya yang melekat di dalam setiap ibadah kita, di dalam setiap latihan musiknya, di dalam setiap pertemuan rapat dengan koordinasinya, di dalam setiap acara-acara yang kita peringati dan kita rayakan, di dalam kepanitiaannya, bahkan dalam kelompok kecil dan seluruh dinamikanya. Saudara, gereja bukan sebuah penyelenggara event, di mana event itu yang penting beres. Bukan, saudara. Gereja mementingkan bahwa di dalam semua itu ada yang namanya pertumbuhan sebagai murid Kristus. Maka saudara, kalau kita berbicara tentang budaya, nilai, maka tentu kita membutuhkan yang namanya prinsip. Membutuhkan proses, membutuhkan pengalaman yang terus-menerus berulang-ulang diingat dan terus-menerus dilatih oleh umatnya bersama-sama. Maka hari ini kita akan bersama-sama melihat prinsip tersebut melalui sebuah cuplikan kisah dari kehidupan murid-murid Kristus yang berupaya mempraktikkan nilai mendampingi dan membangun manusia. Dan kisah tersebut dicatat dalam Kisah Para Rasul yang ke-9 ayat 26 sampai 31. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai yang ke-31. Saya akan membacakan untuk saudara dan saudari sekalian. Kisah Rasul 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak percaya bahwa ia juga adalah seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan. Dan bagaimana bahwa Tuhan itu berbicara dengan dia. Dan bagaimana dia kemudian dengan keberanian yang mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di Yudea, di Galilea, di Samaria berada dalam keadaan damai dan jemaat itu dibangun dalam hidup takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus. Jadi saudara, pada saat itu yang terjadi adalah Saulus, seorang yang baru saja bertobat. Itu ibaratnya kalau zaman sekarang ia berada di tengah-tengah kita. Ia adalah seorang teroris yang baru saja keluar dari penjara. Banyak orang ragu sama dia, yakin ini jadi bagian kita, yakin ini mau jadi jemaat kita, mau dalam komunitas kita, yakin nih. Saudara, ini menyebabkan ketakutan bagi para murid. Sehingga tidak heran para murid itu mengalami ketakutan. Tetapi saudara, kalau kita mau melihat teks ini, kita akan menemukan kepekaan dari pimpinan Tuhan. Bahwa sebetulnya setelah Saulus itu bertobat, di sana dikatakan bahwa Saulus itu berupaya terus-menerus untuk mau yang namanya menggabungkan diri dengan murid-murid.
Nah saudara, kita perlu menyimak hal ini sebagai murni adalah anugerah dari Tuhan. Sebab kalau ada seseorang yang kemudian mau bergabung, bergaul dengan komunitas orang percaya, itu adalah karya Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup membawa seseorang kemudian mau bergaul terus menerus dengan komunitas orang percaya. Tapi saudara, ternyata di dalam teks asli kata tersebut memandung makna. Bukan sekali saja ia coba untuk menggabungkan diri. Kata itu sebetulnya kata melekat yang terus menerus dicoba. Jadi dia terus berkali-kali berusaha untuk bergabung. Dia bergabung, dia ditolak. Dia bergabung, orang ketakutan. Tapi ia terus menerus mencoba. Sehingga saudara, kita bisa melihat bahwa ada karya anugerah Tuhan yang pasti bekerja di dalam hati Saulus. Yang meskipun dia berkali-kali mungkin hatinya sakit. Dia udah coba masuk kok tapi ngalamin kekecewaan. Dia ditolak. Tetapi ia terlihat terus menerus berusaha untuk bergabung. Tapi saudara, saya mengajak kita juga kemudian untuk melihat dari sisi yang sebaliknya. Bahwa kita juga harus peka. Bahwa mungkin di sekitar kita ada orang-orang itu yang berusaha untuk terus menerus bergabung dengan kita. Tapi saudara, kita juga harus peka bahwa memang kita itu tidak bisa custom siapa orang yang mau datang kepada kita, siapa orang yang mau Tuhan titipkan kepada kita. Terkadang Tuhan itu tempatkan orang-orang yang tidak selalu bisa masuk dengan kita. Kenapa? Supaya kita bisa kemudian extend kasih kita kepada sesama anak-anak Tuhan. Terkadang Tuhan memang juga tidak menempatkan orang yang cocok dengan kita. Selalu ada yang berbeda, selalu ada yang kurang pas dan membuat kita enggan bahkan untuk menyapanya. Sama seperti Saulus yang pada saat itu begitu dihindari oleh para murid. Tetapi saudara, di dalam ayat 15 dari pasal 9 ini, Saulus itu disebut oleh Tuhan sendiri bahwa orang ini adalah alat pilihan bagiku. Sehingga sekalipun dia adalah orang yang sebetulnya tidak cocok di dalam kalangan murid-murid di Yerusalem pada saat itu. Tetapi dia adalah orang-orang yang memang cocok di dalam rencana Tuhan. Sehingga saudara, maka kita juga perlu mulai merubah mindset kita. Ya, kita akui tidak semua orang bisa kita sukai. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita kemudian hindar dan abai terhadap mereka. Kita justru perlu bertanya, mungkin ya Tuhan, mungkin. Jangan-jangan memang Tuhan tempatkan orang ini. Karena ini orang yang cocok. Bukan untuk aku, tetapi di dalam rencanamu untuk membentuk aku dan sesamaku. Nah saudara, terhadap orang yang Tuhan percayakan itu, kita bisa melihat seseorang bernama Barnabas. Dia adalah pribadi yang kemudian berupaya menyatakan nilai, mendampingi dan membangun akan manusia itu. Nah, saudara, saya mengajak kita melihat dalam ayatnya yang ke-27, di mana di sana dikatakan Barnabas itu pertama-tama menerima Saulus. Saudara, kata menerima ini adalah kata yang mungkin overused, sering kali dan mudah kali dikatakan dan dipergunakan. Tapi saudara, kata asli dari menerima ini sebetulnya memiliki nuansa menangkap dengan maksud untuk menyelamatkan. Ya, bukan sekedar menangkap saja, tapi dia bermaksud menangkap karena mau menyelamatkan. Jadi saudara, kasus yang terjadi, Saulus ini benar-benar tertolak dan dia sangat berada di dalam kondisi yang berbahaya. Tetapi di sana Tuhan telah memberikan seorang bernama Barnabas. Dia pribadi yang mau menerima, seolah-olah mau mengatakan kepada Saulus, Saulus, walaupun ada orang-orang yang gak menerima kamu, aku menerimamu. Karena kamu sangatlah berharga. Saudara, Barnabas begitu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang memandang bahwa satu jiwa begitu berharga di mata Tuhan. Maka saudara, hal pertama, wujud pertama dari mendampingi dan membangun manusia. Yang pertama adalah penerimaan. Ketika kita menerima seseorang as he is, as she is, sebagaimana dia adanya. Kita juga menaruh mindset bagaimana dia seapa adanya di hadapan Tuhan. Yang memang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, saya menyadari bahwa kita ini makhluk yang sangat eksperiensial. Makhluk yang sangat dilengkapi dengan pengalaman. Kita belajar dari pengalaman.
Kita menilai seseorang berdasarkan pengalaman kita bersama dengan dia. Tetapi seringkali pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan pun juga menjadi fondasi, menjadi dasar untuk kita memberikan penilaian yang kurang menyenangkan terhadap orang tertentu tersebut. Tapi saudara sadarkah bahwa orang atau pribadi tersebut, mereka pun juga seseorang yang menjadi pribadi yang dibentuk berdasarkan pengalaman demi pengalaman yang menjadikan dia siapa dirinya. Gak usah orang lain, kita pun menjadi kita sekarang ini. Mungkin kita gak nyadar ya kalau kita nyebelin gitu ya. Tapi orang yang paling sebel sama kita sadar, nyebelin banget tuh. Kita pun juga dibentuk melalui berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada yang membentuk kita. Tetapi saudara, kita perlu dimerdekakan oleh Injil. Sebab Injil tidak menilai seseorang berdasarkan pengalaman apa yang telah dilakukannya. Injil menerima seseorang berdasarkan penilaian akan pengalaman apa yang telah Yesus lakukan kepada orang tersebut. Saudara, Tuhan Yesus di hadapan perempuan yang kedapatan berzina. Di hadapan kriminal yang pada saat itu disalibkan bersama dengan dia. Bahkan sampai hari ini di hadapan Anda dan saya adalah Tuhan Yesus yang menunjukkan penerimaannya atas kita di atas kayu salib itu. Saudara, di masa-masa pemberontakan kita, masa kelalaian dan kebodohan kita, masa kenakalan kita, masa ketersesatan kita mungkin gak tahu yang kita perbuat. Saudara, Tuhan juga memutuskan untuk naik ke atas salib itu dan berkata, sudah selesai. Sudah selesai bukan dia berkata, masa bodoh lah, bye, cuek, mau peduli gak peduli, bye gitu ya. Bukan saudara, justru dia tetap naik ke atas sana karena ia tahu, ia kenal siapa kita, ia tahu apa yang kita perbuat, tetapi ia juga tetap memilih untuk naik ke atas kayu salib itu. Seolah ia mau berkata, aku menerima kamu. Saudara, jikalau demikian, maka apa yang dilakukan Barnabas kepada Saulus dicatat oleh firman Tuhan bukan semata-mata karena sebuah kebaikan moral. Kebaikan karena ia punya karakter yang baik yang menerima akan orang lain. Bukan saudara. Tetapi Alkitab mencatat ini oleh karena melalui Barnabas. Kebaikan Kristus, penerimaan Kristus itu mau dinyatakan secara nyata bagi Saulus yang pada saat itu sangat membutuhkannya. Maka saudara, saya mengajak kita untuk marilah saling menerima saudara dan saudari kita yang ada di sekitar kita. Cocok gak cocok, kita harus belajar menerima. Karena saya percaya orang itu pasti cocok di dalam rencana Tuhan untuk membentuk kita. Dan saudara, dengan kita menerima saudara dan saudari di sekitar kita, sebetulnya kita itu udah mulai menyatakan Injil loh. Injil dari Tuhan yang menerima orang-orang berdosa. Maka kapanpun kita berjumpa dengan saudara-saudari kita, ayo usahakan. Jangan buru-buru menilai dan sudah membangun asumsi berdasarkan pengalaman kita bersamanya. Tetapi ambillah extra miles, sebuah langkah yang lebih jauh untuk ayo deh, coba deh dengerin dulu deh ini orangnya kayak apa sih. Masuk di dalam hidupnya, dengarkan pengalamannya. Dengan demikian kita belajar untuk menerima dia di dalam hidup kita. Yang kedua saudaraku, di dalam ayat 27. Setelah menerima, Barnabas kemudian juga membawa Saulus kepada para rasul. Nah, saudara, kata membawa ini sebetulnya sangat khas sekali. Karena di dalam bahasa asli ini mengandung makna guide, memimpin atau mengarahkan. Bahkan di dalam satu terjemahan lain mengatakan spend a day, menghabiskan waktu seharian penuh. Nah, tentu saja kenapa ini begitu unik saudara, karena kita mungkin yang tinggal di Bali tidak terlalu asing dengan istilah guide. Karena beberapa di antara kita mungkin juga berkecimpung dalam profesi sebagai tour guide. Maka saudara, melalui gambaran ini kita akan mendapatkan gambaran bagaimana perkara Barnabas membawa Saulus. Ini bukan soal memindahkan Saulus ke tempat tujuan di mana ia harus berada.
Tetapi ia pun sebetulnya mengalami proses berjalan bersama, menghabiskan hari bersama di mana melaluinya terjalin akan pengenalan. Mungkin saling bertukar cerita, saling mengenal karakter, saling tahu mengetahui apa sih yang disuka, apa sih yang gak disuka, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi harapan, bahkan sampai kerinduan-kerinduan di dalam dirinya. Saudara, minggu yang lalu saya bersama dengan Muse, Ketuma, dan Ko Apeng ketemu sama Ko Edi ya. Saya dengar katanya Ko Edi ada juga di sini ya. Ada, iya Ko Edi. Kemarin Ko Edi dan Ko Apeng sempat bercerita tentang pengalaman sebagai tour guide ya. Dan di dalam kehidupan sebagai tour guide di mana menghabiskan waktu seharian atau beberapa hari bersama dengan klien gitu ya, dengan turis yang ada, itu memberikan kesan kita bisa membedakan. Oh, kalau turis dari Taiwan itu karakternya seperti ini. Kalau turis dari Tiongkok karakternya seperti ini. Dan itu menunjukkan bahwa spend a day, menghabiskan waktu seharian bersama dengan orang-orang, berjalan bersama, mengetahui seleranya, mengetahui yang dia nggak suka, itu akan menolong kita untuk semakin mengenal orang-orang tersebut secara pribadi. Sehingga saudara, melalui gambaran ini kita sedikit bisa membayangkan bagaimana ibarat kata Barnabas itu sedang membawa tur rohani kepada Saulus. Di mana di dalam perjalanan langkah demi langkah itu, mereka saling mengenal dan dikenal. Dan saya percaya bahwa di dalam perjalanan itu, Saulus ini juga akhirnya didampingi. Sehingga ia tuh mampu mengenal akan Tuhan yang ternyata bisa dijumpai. Saya percaya dia pasti bercerita, aku lagi naik kuda loh, tiba-tiba kudaku ngejengklang, aku jatuh. Orang gak ngeliat apa-apa, aku cuma ngeliat putih sinar yang wah itu pengalaman yang luar biasa loh Bas gitu ya. Misalnya manggil Barnabas gitu ya. Dan dia akan bercerita bagaimana dia gentar, takut tiba-tiba dia yang tadinya punya mata penuh dengan kemarahan melihat orang-orang Kristen. Tiba-tiba dia buta gak bisa lihat, dia gak bisa bedain mana orang mana bukan. Dia bercerita kepada Barnabas, saya membayangkan perjalanan yang seperti itu. Sehingga di dalam perjalanan itu ia didampingi sehingga ia bisa melihat dan mengenal, oh ini loh Tuhan itu sedang mau menyatakan ini kepadamu. Tuhan itu nyata, dia bisa dialami, dia bisa dijumpai dan bahkan dia bisa mengubah hati. Saulus menyaksikan itu semua dan itu terbukti bahwa bagaimana ia melihat hati para murid-murid yang tadinya menolak dia, kemudian mau menerima akan dia. Dan itu perkara daripada Tuhan. Maka saudara, wujud kedua dari mendampingi dan membangun manusia yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita kemudian hadir sebagai penuntun bagi sesama kita. Saudara, mungkin gak semua kita cakap dalam menyampaikan atau berkata-kata, memperkatakan Injil dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ada orang-orang yang memang Tuhan percayakan melalui kesehariannya, melalui percakapan yang begitu sederhana. Saya membayangkan seperti Barnabas yang kemudian kita tahu dia begitu punya keramahan, bisa dipakai oleh Tuhan untuk berjalan bersama sehingga membantu Saulus untuk menemukan Tuhan bersama-sama. Saudara, mari kita hadir sebagai penuntun bagi sesama kita. Kita berjalan bersama dengan dia, dampingi dia. Sehingga kelak satu waktu saya percaya, saudara dan rekan yang saudara dampingi akan melihat Tuhan bersama-sama. Nah, saudara, dengan pengertian ini tentu akan menolong kita untuk mengubah sikap dan attitude kita. Gereja bukan lagi tempat dari orang-orang penuntut. Gereja adalah tempat bagi para penuntun. Di mana di dalam kepanitiaan yang biasanya mungkin ada acara, konsumsi, dekorasi, perlengkapan dan lain sebagainya. Dalam kepengurusan, mempersiapkan ibadah, latihan musik, ada kelompok kecil dan berbagai ibadah rutin lainnya. Di dalam perenungan saya, maka ukuran kesuksesan yang terutama bukanlah tentang bagaimana acaranya berhasil dan megah, tetapi bagaimana sejauh mana kita kemudian dapat mendampingi dan membangun jiwa-jiwa yang terlibat di dalamnya, dapat mengalami Allah di dalam pelayanan itu.
Apakah kita telah menuntun mereka mengalami Allah di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan bersama? Apakah kita turut berjuang bersama di dalam peperangan rohani, rekan-rekan yang menjadi penata layan bersama dengan kita? Apakah kita peka dengan perjuangan-perjuangannya? Saudara, inilah yang menjadi kerinduan yang Tuhan titipkan di dalam GKY Kuta Bali. Agar kiranya di dalam perjalanan rohani setiap jemaatnya ada Tuhan yang berkarya melalui orang-orang yang bersedia untuk dituntun dan melalui orang-orang yang bersedia untuk menuntun. Sehingga saudara, dengan demikian maka segala aktivitas pelayanan yang ada itu menjadi sebuah sarana untuk kita hand in hand saling menuntun sesama, sehingga bisa melihat dan merasakan Allah yang sebetulnya bisa dialami dalam kebersamaan itu. Dan saudara, di sini kita akan menemukan kabar baiknya, yaitu bahwa ternyata tidak ada hal yang sia-sia di dalam pertolongan Roh Kudus. Rekan-rekan mungkin ada yang sudah berupaya mendampingi sekian waktu, sekian lama kepada pribadi-pribadi yang rekan-rekan sudah doakan. Saulus sendiri di dalam ayat yang ke-28, 29, 30 sebetulnya itu sebuah perjalanan yang di dalam sebuah komentari berkata itu sekitar 8 sampai 12 tahun. Sehingga ketika dikatakan ayat 31 umat kemudian bertumbuh dalam hidup akan Tuhan, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, saudara. Paulus yang dulunya adalah seorang persekutor, kemudian menjadi orang yang tertolak, kemudian menjadi orang yang terasing karena ada orang-orang Yunani yang mau membunuh dia. Tetapi kemudian pada waktu Tuhan, dia menjadi seorang rasul yang memberkati bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan saudara, kabar baik bagi kita adalah tidak ada hal yang sia-sia dalam upaya kita mendampingi sesama kita. Karena di dalam pertolongan Roh Kudus, dia pasti nyata bekerja. Barnabas sendiri adalah seorang yang bukan rasul. Ia orang yang biasa. Tetapi di dalam kesederhanaannya itu, dia dipakai oleh Tuhan untuk mendampingi dan membangun Saulus. Dia mulai dengan hal yang sangat sederhana. Menerima orang ini. Menerima orang yang ditolak ini. Dan dia kemudian mau berjalan bersama dengan Saulus. Sehingga saudara, di dalam ayat ke-28 di sana dikatakan bagaimana Saulus itu dapat tetap bersama-sama dengan para murid di Yerusalem. Saudara, dalam bahasa asli sebetulnya dituliskan Saulus ini bisa pergi keluar Yerusalem, kemudian masuk kembali pulang bersama-sama dengan mereka. Saulus yang tadinya ditolak, kini menjadi bagian di dalam komunitas. Saulus yang tadinya diasingkan, dia harus menyebut rekan-rekan yang lain sebagai murid Kristus. Tetapi di dalam ayat 29-30 di sana diubah. Dia pergi keluar dengan masuk bersama dengan brothers, dengan saudara-saudaranya. Dan bahkan saudara, di dalam komunitas itu Saulus yang terus didampingi dalam keluar masuknya. Ia berjalan bersama-sama dengan murid-murid yang lain yang sudah menjadi brothers bagi dia. Dia semakin tumbuh keberaniannya untuk mengajar dalam nama Tuhan. Maka sekali lagi, tidak ada hal yang sia-sia dalam pertolongan Roh Kudus. Saudara, mendampingi dan membangun manusia, saya percaya bukanlah suatu hal yang mudah. Saudara, mungkin ada yang mendoakan pasangan saudara, ada yang mendoakan anak-anak saudara, memang tidak mudah. Tetapi bahkan mungkin kita juga bisa bertanya-tanya, aduh saya kan gak punya karakter seperti Barnabas. Tetapi saudara, saya percaya Tuhan juga tidak menuntut kita untuk menjadi Barnabas. Yang saya percaya Tuhan rindu untuk kita menjadi penuntun dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga di dalam konteks kita masing-masing, kita yang mungkin pernah terluka, kita yang mungkin punya budaya di dalam masa lalu, pengalaman dalam keluarga yang mungkin menyakitkan sehingga menjadikan siapa kita sekarang.
justru bisa menjadi pendamping bagi mereka yang sedang berjuang. Kita pulihkan diri kita di dalam Tuhan. Kita perlu orang-orang untuk menolong kita, mendampingi kita. Dan ketika kita sudah pulih, kita berjalan bersama-sama dengan orang yang juga mungkin punya pergumulan dan tantangan yang sama. Sehingga di dalam porsi kita masing-masing itu, setiap upaya kita mendampingi sesama kita akan membawa pertumbuhan dalam Tuhan. Karena dalam pertolongan Roh Kudus tidak ada yang sia-sia. Saudara, sebagai penutup saya mengajak kita untuk merenungkan kedua aplikasi ini. Yang pertama dengan bagaimana kita mendampingi sesama kita. Bagaimana kita bisa mendampingi. Saudara, ada 3 hal yang bisa menjadi aplikasi bagi kita. Yang perlu kita renungkan pertama adalah bagaimana kita menyediakan waktu bagi sesama kita, saudara. Kita menyediakan waktu dengan kemudian bertanya, bagaimana sih saya itu bisa punya schedule bagi sesama kami. Bagaimana kita bisa punya waktu-waktu yang kita siapkan kepada sesama kita yang sebetulnya Tuhan telah percayakan kepada kita. Itu akan menolong kita untuk tahu sebagai kita orang yang sibuk ya. Kita terkadang kelimpungan dengan schedule kita. Tetapi kita mulai bawa kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, di manakah pribadi-pribadi ini dapat cocok di dalam jadwal saya. Yang kedua saudara, milikilah telinga yang mendengar. Mendengar artinya untuk mendengar. Ada banyak sekali orang yang punya telinga untuk mendengar tetapi kemudian cepat untuk bercerita. Akhirnya orang yang mau bercerita ya sudahlah, dia kayaknya lebih pingin ngomong ya udah biarin dia yang ngomong aja. Akhirnya hilang kesempatan. Maka milikilah telinga yang tidak hanya menempel pada kepala kita tetapi juga telinga dari dalam hati yang mau mendengar jauh lebih dalam dari kalimat-kalimat yang diucapkan sesama kita. Lalu yang ketiga, dampingi sesama, artinya hiduplah di dalam kebersamaan. Ketika seseorang menghadapi masalah, mari jadikan problema kehidupannya jadi beban kita juga bersama. Kita rindu mendoakan, kita masuk dan ikut bergumul, berjuang di dalam doanya. Ketika ada seseorang yang sedang sakit, rasakan rasa sakit itu bersama dengan dia. Turut menjadi pribadi yang mengunjungi, mendoakan, dan merasa sakit ketika dia menderita. Dan ketika ada seseorang yang dimuliakan, marilah juga turut bersama-sama bersukacita. Bukan iri, bukan klise, tetapi bersukacita di dalam Tuhan dengan jujur apa adanya. Dan yang kedua saudara, mari kita juga bangun sesama kita. Artinya mari kita juga memiliki pikiran, siapa sih yang bisa kita bantu hari ini. Ada banyak mungkin orang-orang kalau kita pikirkan sekaligus rasanya kita terbeban capek. Aduh yang ini punya itu, yang ini punya masalah ini. Kita akan punya banyak sekali alasan untuk akhirnya udah deh gak usah deh stres sendiri, overthinking dan lain sebagainya. Tetapi saudara bawa ke dalam doa kepada Tuhan. Di dalam doa harian itu kita bertanya Tuhan siapa hari ini yang bisa aku bantu. Nah, saya percaya bahwa di dalam doa itu Tuhan akan mencelikkan kita untuk berjumpa atau mendoakan, menggumulkan pribadi yang memang Tuhan titipkan pada hari lepas hari. Yang kedua saudara, dalam rangka kita mau membangun sesama kita perlu yang namanya memberikan tantangan. Kita perlu memberikan anugerah tetapi di sisi lain juga terus menantang dia untuk dibangun, untuk maju. Tetapi kita harus hati-hati, tantangan bukan tekanan. Pertumbuhan memang terjadi ketika ada tantangan. Tetapi harus hati-hati. Ketika itu menjadi sebuah tekanan justru bisa melemahkan seseorang. Kenapa? Karena tantangan tanpa pendampingan itu akan menjadi tekanan yang melemahkan. Maka ketika kita memberikan tantangan, berikanlah juga pendampingan. Karena di sana tantangan akan menjadi pertumbuhan. Dan yang terakhir saudara, di dalam rangka membangun sesama, marilah kita mengambil extra mile. Upaya yang lebih, langkah yang lebih jauh. Ketika kita mau memulai sebuah pelayanan. Bukan dalam rangka yang penting selesai, bukan dalam rangka yang penting lancar, yang penting bagus. Tetapi bagaimana yang penting ada pertumbuhan. Dalam perencanaan, dalam keberhasilan, dalam kegagalan. Marilah kita bersama-sama punya momen untuk brief. Mempersiapkan apa sih yang sebetulnya kita mau lakukan.
Misalnya saya senang sekali kalau misalnya ada waktu bersama dengan teman-teman di remaja kalau latihan. Wah kita mau nyanyi lagu ini. Lagu ini berbicara tentang apa sih? Wah teksnya seperti ini. Coba kita hayatin sebentar. Apa yang kamu rasakan? Ini butuh extra mile. Tetapi kalau kita mau betul-betul melayani dan menghidupi, menjiwai apa yang kita mau puji, kita harus extra mile untuk mengerti apa yang akan kita nyanyikan. Bukan soal yang penting kuncinya udah dapet, yang penting aransemennya udah dapet. Saudara, kita mau melangkah lebih jauh. Dalam rangka membangun sesama, kita lakukan persiapan dan bahkan penyelesaiannya. Di akhir kita evaluasi. Bagaimana kamu sudah selesai melayani? Bagaimana perasaanmu? Aduh aku tadi gemes, kuncinya aku meleset padahal latihan udah mantep banget tapi malah miss bagian yang itu. Kenapa bisa gitu? Kenapa itu menjadi begitu mengganggu kamu? Lama-lama orang akan melihat, oh iya ternyata aku sangat ingin main bagian ini karena ini bagian yang membuat aku kelihatan keren. Wah ayo kita fokus lagi bagaimana hati dan pelayanan kita mau persembahkan pada Tuhan. Mungkin kamu ngerasa kecewa, tetapi sebetulnya overall pelayanan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, marilah kita mendampingi dan membangun sesama yang saya singkat dengan sebuah kalimat dalam sebuah kata akronim yaitu damba sesama. Dampingilah dan bangunlah sesama kita. Mari saudara, para domba-domba Allah, kita saling mendamba. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang telah berjanji kepada kami akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan di dalam segala kuasa yang telah Engkau terima di surga dan di bumi, Engkau memberikan kuasa itu kepada para murid-murid untuk dapat hidup diperbaharui, menjadi murid-murid yang mampu melakukan apa yang telah Engkau perintahkan dan Engkau ajarkan. Sehingga hal itu pun membuat kami sadar bahwa kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami membutuhkan sesama kami. Sebagaimana Tuhan Allah Tritunggal hidup di dalam komunitas, maka kami pun dipanggil sebagai pribadi-pribadi yang berkomunitas di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Maka Tuhan kami memohon Engkau boleh mengetuk hati kami untuk kami boleh mulai terbuka. Mengizinkan diri kami boleh dikenal oleh orang lain. Dan juga mengizinkan diri kami keluar untuk mengenal sesama kami. Karena kami percaya Tuhan di dalam persekutuan tubuh Kristus itu ada karunia-karunia yang Tuhan percayakan untuk kami saling diperlengkapi dan kami saling dibangun. Untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan, untuk terus hidup berjuang di dalam tantangan-tantangan dosa yang masih kami gumulkan. Kami bisa mengalami kemenangan karena ada orang-orang yang Tuhan percayakan membimbing kami hidup dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam kuasa, dalam pertolongan Roh Kudus kiranya kami mampu menghidupinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kira Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.